Selamat datang di channel Korteka Watasiono Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korteka KUROTAKA. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-916 ini saya akan membahas mengenai persamaan kuadrat ya. Suatu persamaan kuadrat itu bisa pakai cara pemfaktoran atau tidak gitu. Jadi biar teman-teman tidak salah paham ya. Ini bukan video cara mengerjakan dengan cara pemfaktoran ya, bukan video cara mengerjakan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, bukan ya. Tetapi hanya untuk membedakan apakah persamaan kuadrat tertentu itu bisa pakai cara pemfaktoran atau tidak ya. Harap dipahami seperti itu. Nah, di sini saya sudah menuliskan menjadi 4 kasus ya. Ini mulai dari kasus yang pertama itu tanpa konstanta. Jadi jika bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, tidak ada konstanta itu berarti tidak ada ininya, tidak ada plus c-nya. Berarti hanya ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya ini akan langsung saya beri contohnya ya. Nah, misalkan seperti ini ya, 5x kuadrat ditambah 30x sama dengan 0. Nah, contoh yang lain misalkan x kuadrat min 8x sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman melihat persamaan kuadrat seperti ini ya, ini itu sudah pasti bisa pakai cara pemfaktoran, pasti bisa ya, pasti bisa pakai cara pemfaktoran. Nah, kalau yang atas itu jadinya gini, 5x x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kalau yang bawah ini x kurangi 8 sama dengan 0. Nah, hasilnya seperti ini. Cirinya kalau tidak ada konstantanya, hasil pemfaktorannya itu hanya sepasang kurung ya, kurung buka kurung tutup, hanya satu pasang, bukan kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup, hanya satu pasang saja seperti ini. Ini hanya contohnya saja ya. Lanjut kita ke kasus yang kedua. Nah, itu ya tanpa suku bx. Jadi tadi kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, sekarang tidak ada bx-nya. Berarti hanya ax kuadrat plus c. Nah, tapi di sini satu menuliskannya kasus yang kedua itu plus min-nya beda tiap suku. Nah, plus min-nya beda tiap suku ya. Langsung saja saya berikan contohnya. Kalau plus min-nya beda. Nah, yang pertama itu kalau misalkan 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, tidak ada bx-nya ya. Ada x kuadratnya, ini ada konstantanya. Tidak ada suku dengan suku keduanya, bx-nya tidak ada. Nah, kalau ada contoh seperti ini, kemudian saya berikan contoh lagi. Misalkan min 16x kuadrat. Nah, plus misalkan berapa ya ini? 49 sama dengan 0. Nah, ini tadi saya bilang plus min-nya beda ya. Berarti ini plus, ini min, ini plus. Nah, seperti ini ya. Kalau ada kasus seperti ini juga pasti bisa. Pasti bisa pakai cara faktoran. Bahkan kalau misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan ini ya, misalkan 5x kuadrat min 3 sama dengan 0. Ini juga bisa. Nah, kalau yang atas itu gini. 2x min 5 2x plus 5 sama dengan 0. Hasil pemfaktorannya seperti ini. Beda dengan tadi ya. Kalau yang tadi itu kurung-kurungnya itu hanya satu
sepasang, kurung buka kurung tutup. Kalau ini kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup. Ada 2 pasang. Nah, yang bawahnya juga sama. Nah, ini ya penulisannya samain dulu baru plus. Itu sebenarnya bebas ya teman-teman, mau plus dulu baru main boleh, mau main dulu baru plus boleh. Tapi ini yang saya ajarkan ke yang lain biasanya ini untuk mempermudah ini. Ini kan jadi 2 kuadrat, X kuadrat min 5 kuadrat. Nah, tinggal ditulis kuadratnya hilang, tinggal seperti ini. Nah, kalau yang ini, yang bawahnya ini ya, itu min 4x plus 7 sama 4x plus 7 sama dengan 0, bisa difaktorkan seperti itu. Kalaupun ini misalkan tidak ada ya, tidak ada 16-nya, ini tinggal tidak ada 4-nya. Ya, misalkan min x kuadrat plus 49, anggap aja 16-nya tidak ada. Ini juga 4-nya tidak ada. Tinggal min x tambah 7, x tambah 7, seperti itu. Nah, kalau seperti ini juga bisa sama. 5, sini jadi akar 5. X min akar 3, akar 5, x plus akar 3. Tetap bisa difaktorkan. Nah, ingat ya, kalau bentuknya plus min seperti ini, ada x kuadratnya, ada konstantanya, tetapi tidak ada suku yang di tengahnya, yang bx-nya tidak ada, pasti bisa difaktorkan. Asalkan plus minnya beda. Nah, ini ya kasusnya plus min beda. Kasus yang ketiga itu plus minnya sama. Ini saya tunjukkannya. Kasus yang ketiga, ketika bx-nya tidak ada, tetapi plus minnya tiap suku itu sama. Nah, contohnya seperti ini. Ya, 16x kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Nah, ini kan sama. Ini plus, ini plus. Konstantanya plus, ini koefisien ini juga plus. Contoh berikutnya. Min x kuadrat min 64 sama dengan 0. Nah, ini min, ini juga min. Nah, kalau ada seperti ini tidak bisa. Tidak bisa pakai cara pemfaktoran. Ya, tidak bisa pakai cara pemfaktoran karena ini kalau dihitung, ini hasilnya itu pasti imajiner. Jadi tidak bisa difaktorkan bentuk ini. Jadi kalau misalkan disuruh mengerjakan ya, hasilnya pasti imajiner. Kalau misalkan pilihan gandanya ada imajiner, itu imajiner. Tapi kalau misalkan harus dihitung, kalau memang soalnya itu harus dihitung, pakai saja rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kemudian kasus yang terakhir, yang keempat, itu kalau lengkap ax kuadrat plus bx plus c-nya sama dengan 0, ininya lengkap. ABC-nya tidak sama dengan 0 ya, lengkap intinya. Ada semua. Nah, kalau ini sendiri itu saya bagi menjadi 3 kasus. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu misalkan ini ya. Nah, ini saya beri contoh. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman tinggal hitung dulu aja. Kalau misalkan kan yang sering dialami itu ya, kadang-kadang itu banyak siswa atau anak sekolah itu yang bingung. Sudah ngerjakan tapi nggak ketemu-ketemu. Ini pemfaktorannya itu berapa dengan berapa itu nggak ketemu-ketemu. Nah, kemudian banyak yang ragu, ini sebenarnya bisa difaktorkan atau tidak, ini bisa difaktorkan atau tidak. Nah, kalau bentuk ini ragu bisa difaktorkan atau tidak, teman-teman bisa ini dulu. Coba dihitung ini, b kuadrat min 4ac, nanti hasilnya berapa. Nah, sebagai contoh ini ya, b kuadrat itu min 8 dikuadratkan, hasilnya pasti plus 64. Dikurangi 4 kali A, koefisien dari ini itu tidak ada, berarti 1. C-nya itu konstanta itu 15. Nah, ketika dihitung hasilnya ini 64 kurangi 4 kali 1 kali 15 itu 60. Hasilnya itu 4. Nah, 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Nah, kalau hasilnya ini ya,
bulat pangkat 2 ya, dipangkatkan 2. Ini namanya kuadrat sempurna. Nah, kalau hasilnya kuadrat sempurna itu artinya ini bisa difaktorkan. Nah, ini kalau difaktorkan itu tadi hasilnya berapa ya? X min 3 X min 5 ya, sama dengan 0. Nih, bisa difaktorkan begini. Pasti bisa difaktorkan kalau hasilnya kuadrat sempurna. Nah, berikutnya kalau bukan kuadrat sempurna, ini saya berikan contoh yang lain ya. Misalkan 3x kuadrat min 4x plus 7 sama dengan 0. Nah, kita pakai cara yang tadi lagi, b kuadrat min 4ac. Nah, b kuadrat berarti ini ya, 4 kuadrat, anggap saja 4. Kalau min pun hasilnya dikuadratkan tetap plus. 16 min 4 kali a itu 3, c itu 7. Hasilnya 16 dikurangi 4 kali 3 kali 7. 4 kali 3 12 ya, 12 kali 7 ya. Berapa nih? 14 84 ya. Nah, ini hasilnya pasti negatif ya, min berapa nih? 68. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan hitungannya salah, dikoreksi sendiri ya. Kalau hasilnya negatif ya, yang penting itu teorinya benar gini. Ini kalau hasilnya negatif, maka ini tidak bisa difaktorkan karena hasilnya pasti akan imajiner. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang terakhir ya untuk kasus ini, misalkan 2x kuadrat plus 10x min 3 sama dengan 0. Nah, contohnya ini. Kita pakai cara yang ini, sama tadi ya, b kuadrat min 4ac. B kuadrat berarti ini ya, 10 kuadrat itu 100, kurangi 4 kali a itu 2, c-nya itu min 3. Hasilnya ini 100 tambah ini 8 kali 3 24. 124. Nah, 124 itu tidak bisa jadi kuadrat sempurna. Karena 124 kan di antara ini, 121 kan 11 kuadrat. 144 itu kan 12 kuadrat. Angka ini itu di antara 11 dan 12 kuadrat. Berarti ini tidak bisa dibuat kuadrat sempurna. Nah, kalau seperti ini tidak bisa difaktorkan. Nah, tidak bisa difaktorkan dan hasilnya harus pakai pakai rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Nanti ada hasilnya. Kalau ini ada hasilnya tetapi tidak bisa difaktorkan, tidak bisa pakai cara pemfaktoran. Nah, kurang lebih demikian ya. Saya ulangi lagi kesimpulannya untuk kasus yang pertama tadi. Kalau bentuknya seperti ini